Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi luar biasa penting untuk kesehatan kita di usia lanjut. Ya, kita akan membahas buah-buahan. Tapi bukan sembarang buah. Ada 7 jenis buah terbaik yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, bahkan mempertajam ingatan kita. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin ajak Bapak dan Ibu untuk absen dulu di kolom komentar. Coba tulis, buah apa yang paling sering Bapak atau Ibu konsumsi minggu ini? Apakah pepaya, apel, atau malah pisang setiap hari? Yuk kita lihat. Siapa tahu buah favorit Ibu dan Bapak termasuk dalam daftar yang akan kita bahas hari ini. Dan jangan lupa ya, video ini cocok juga untuk dibagikan ke saudara atau teman sebaya yang mungkin sedang berjuang menjaga kesehatannya secara alami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin banyak di antara kita yang berpikir, makan buah itu bagus, tapi ya biasa aja. Padahal sebenarnya, buah adalah salah satu asupan paling penting untuk menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas. Kenapa begitu? Karena buah mengandung serat alami, vitamin lengkap, air yang menyejukkan tubuh, dan antioksidan kuat yang berfungsi sebagai pelindung sel-sel kita dari kerusakan. Di usia lanjut, tubuh kita cenderung lebih sensitif. Masalah-masalah seperti sembelit, tekanan darah naik turun, kolesterol tinggi, sampai mulai sering lupa itu semua bisa dipengaruhi oleh pola makan, terutama asupan buah yang cukup atau tidak. Buah-buahan itu ibaratnya seperti alat bantu alami yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita rawat tubuh ini. Bukan hanya menyegarkan, tapi juga bisa membantu kerja jantung, ginjal, usus, bahkan otak kita, tanpa efek samping seperti obat. Dan ini bukan cuma sekadar pendapat ya, Bapak dan Ibu. Penelitian dari Universitas Harvard tahun 2023 menunjukkan bahwa orang dewasa yang rutin makan buah setiap hari memiliki risiko kematian dini 13% lebih rendah dibandingkan yang jarang makan buah. Artinya, ada harapan untuk hidup lebih panjang dan lebih berkualitas hanya dengan menambahkan buah ke dalam menu harian kita. Nah, pertanyaannya sekarang, buah apa saja yang paling bermanfaat dan paling cocok untuk kita yang sudah berumur? Karena tidak semua buah itu cocok. Apalagi kalau kita punya riwayat sakit lambung, gula, atau darah tinggi. Tenang, setelah ini kita akan bahas 7 buah terbaik yang bukan cuma sehat, tapi juga aman untuk lansia, lengkap dengan manfaat, cara konsumsi, dan juga peringatan pentingnya. Yuk kita mulai dengan buah yang satu ini, buah yang sangat mudah ditemukan, harganya murah, tapi manfaatnya luar biasa untuk pencernaan. Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan buah yang satu ini. Warnanya oranye cerah, rasanya manis lembut, dan sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun tukang buah keliling. Ya, pepaya. Meski sering dianggap buah biasa, sebenarnya pepaya adalah salah satu sahabat terbaik untuk kesehatan pencernaan lansia. Di dalam pepaya terdapat serat yang sangat tinggi, yang membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Selain itu, pepaya mengandung enzim papain, yaitu enzim alami yang membantu tubuh mencerna protein lebih efisien. Bagi lansia yang sering merasa begah, kembung, atau sulit buang air besar, pepaya bisa menjadi solusi harian yang sederhana, murah, dan efektif. Dan menariknya, pepaya juga kaya akan likopen, zat antioksidan yang dikenal mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Menurut ulasan dari Nutrition Reviews tahun 2022, likopen dalam pepaya berperan penting dalam menjaga kesehatan sel dan memperlambat proses penuaan, terutama pada organ-organ vital seperti jantung dan hati. Kalau Bapak dan Ibu bosan makan pepaya begitu saja, ini ada resep sederhana tapi segar. Ambil beberapa potong pepaya matang, beri sedikit perasan lemon dan tetesan madu alami di atasnya. Selain menambah rasa, kombinasi ini juga meningkatkan manfaat vitamin C dan antiinflamasi secara alami. Tapi, hati-hati juga ya Bapak dan Ibu. Bagi yang punya lambung sensitif atau riwayat GERD, refluks asam lambung, makan pepaya dalam jumlah besar bisa menimbulkan rasa tidak nyaman seperti panas di dada atau ulu hati. Kalau setelah makan pepaya muncul rasa begah atau nyeri di lambung, sebaiknya dihentikan dulu dan pilih buah lain yang lebih ringan. Ingat, meskipun sehat, semua buah tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Tidak ada buah yang cocok untuk semua orang.
apalagi di usia 60 tahun ke atas. Setelah pepaya, kita akan bahas buah berikutnya yang kaya akan kalium, bantu jantung tetap kuat, dan ternyata bisa mencegah stroke ringan. Kalau bicara soal buah yang praktis, murah, dan hampir selalu ada di rumah, rasanya pisang menempati posisi teratas ya, Bapak dan Ibu. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, pisang mengandung kalium yang sangat tinggi, dan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung serta menstabilkan tekanan darah. Bapak dan Ibu tentu tahu, tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama stroke ringan hingga berat. Nah, kalium dalam pisang bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam tubuh, sehingga pembuluh darah lebih rileks, aliran darah lebih lancar, dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Sebuah studi dari British Journal of Nutrition tahun 2023 menyebutkan bahwa konsumsi pisang secara rutin bisa menurunkan risiko terkena stroke hingga 24%, terutama pada lansia yang menjaga pola makan secara konsisten. Dan kabar baiknya, pisang juga mudah diolah jadi menu yang lebih lezat dan sehat. Coba resep ini. Ambil pisang kepok yang belum terlalu matang, kukus selama 10 menit, lalu taburi sedikit kayu manis bubuk. Kayu manis membantu mengontrol kadar gula darah, dan kombinasi ini sangat cocok sebagai camilan sehat di sore hari. Namun, ada 2 peringatan penting ya Bapak dan Ibu. Bagi yang punya diabetes, sebaiknya hindari pisang yang terlalu matang karena kandungan gulanya lebih tinggi. Pilih pisang yang masih berwarna kuning pucat atau sedikit kehijauan. Dan untuk Bapak Ibu yang mudah kembung atau punya masalah lambung, jangan makan pisang saat perut benar-benar kosong. Lebih baik dikonsumsi setelah makan kecil atau bersamaan dengan makanan lain agar lambung tidak teriritasi. Dengan cara yang tepat, pisang bisa jadi salah satu obat alami untuk jantung dan pembuluh darah, tanpa perlu biaya besar. Buah yang satu ini teksturnya lembut, rasanya gurih, dan sering jadi campuran jus atau sarapan sehat. Ya, alpukat. Alpukat memang unik. Tidak seperti buah lainnya yang dominan manis, alpukat justru kaya akan lemak sehat, khususnya lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung. Selain lemak sehat, alpukat juga mengandung vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan alami, serta potasium yang membantu mengontrol tekanan darah dan menjaga kestabilan detak jantung. Bagi lansia, alpukat sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan merawat fungsi otak, termasuk daya ingat dan konsentrasi yang mulai menurun seiring usia. Dan ini bukan sekadar omongan biasa. Menurut American Heart Association, 2022, mengonsumsi 2 buah alpukat per minggu terbukti bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 16%, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan yang seimbang. Kalau Bapak dan Ibu ingin mencoba resep sehat dan praktis, bisa buat ini. Alpukat tumbuk di atas roti gandum, ditaburi sedikit garam mineral atau lada hitam. Bisa jadi menu sarapan atau camilan sore yang mengenyangkan tapi tetap ramah jantung. Tapi tetap ada yang perlu diperhatikan ya, Bapak dan Ibu. Alpukat cukup tinggi kalori. Jadi untuk yang sedang menjaga berat badan atau punya kelebihan berat, cukup konsumsi 1/2 sampai 1 buah per hari saja. Kalau berlebihan, justru bisa menyumbang kenaikan berat badan tanpa disadari. Selain itu, meski jarang, alpukat bisa menimbulkan reaksi alergi ringan, seperti gatal di mulut atau rasa tidak nyaman di tenggorokan. Kalau mengalami gejala seperti itu, sebaiknya dihentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Ingat, meskipun sehat, tetap perlu bijak dalam mengatur porsi. Alpukat yang dikonsumsi dengan benar bisa jadi obat alami untuk jantung dan otak, terutama di usia emas seperti sekarang. Buah yang satu ini sering dianggap simbol kesehatan di seluruh dunia. Ada pepatah lama dari barat yang mengatakan, "An apple a day keeps the doctor away." Artinya, makan 1 buah apel tiap hari bisa menjauhkan kita dari rumah sakit. Dan ternyata, memang benar adanya, Bapak dan Ibu. Apel mengandung zat bernama quercetin, yaitu antioksidan kuat yang punya efek anti radang dan pelindung sel-sel tubuh, terutama di organ jantung dan paru-paru. Selain itu, apel juga kaya akan serat larut, pektin, yang membantu menurunkan kolesterol dan menyehatkan usus besar. Bagi lansia, ini sangat penting. Karena makin tua usia kita, makin rawan tubuh mengalami penurunan fungsi daya tahan dan metabolisme. Apel juga mengandung vitamin C dalam jumlah yang cukup untuk membantu mencegah infeksi ringan, seperti flu atau batuk musiman. Yang menarik,
Studi dari jurnal Aging Cell tahun 2023 menemukan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi apel memiliki penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat, artinya fungsi otak dan ingatannya tetap lebih tajam seiring bertambahnya usia. Kalau bosan makan apel begitu saja, bisa coba resep hangat ini. Apel rebus dengan kayu manis. Caranya, potong apel, rebus sebentar dengan sedikit air dan tambahkan sejumput kayu manis. Rasanya lembut, manis alami, dan sangat cocok dikonsumsi malam hari untuk bantu tidur lebih nyenyak. Namun, ada 2 catatan penting ya, Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu punya masalah pencernaan atau gigi yang sudah tidak kuat menggigit, sebaiknya kupas kulit apel sebelum dimakan. Meski kulitnya kaya serat, teksturnya bisa agak keras dan sulit dicerna bagi sebagian lansia. Hindari apel yang terlalu asam, terutama jenis apel hijau, kalau punya riwayat MAC atau lambung sensitif. Pilih apel merah yang matang dan rasanya lebih manis alami. Apel bisa jadi teman sehat harian yang mudah dibawa, tidak mudah busuk, dan penuh manfaat untuk tubuh dan pikiran kita. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat familiar dengan buah yang satu ini. Segar, wangi, dan jadi simbol vitamin C yang paling populer. Jeruk, termasuk jeruk manis, jeruk nipis, maupun jeruk lemon. Jeruk dikenal karena kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi, yang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh, terutama di usia lanjut ketika sistem imun mulai melemah. Selain vitamin C, jeruk juga kaya akan flavonoid, yaitu zat antioksidan alami yang membantu memperbaiki jaringan sel yang rusak, melancarkan sirkulasi darah, dan mengurangi peradangan ringan di dalam tubuh. Menurut penelitian dari Journal of Nutrition Aging tahun 2022, vitamin C pada jeruk membantu proses perbaikan sel-sel tubuh lansia, termasuk di otot, kulit, dan bahkan jaringan otak. Tak heran kalau buah ini sering dianjurkan saat sedang dalam masa pemulihan atau merasa lelah terus-menerus. Untuk variasi yang segar dan sehat, Bapak dan Ibu bisa mencoba infuset water jeruk nipis dan daun mint. Caranya sederhana, iris tipis 1 buah jeruk nipis, tambahkan 4-5 helai daun mint segar, lalu rendam dalam 1 liter air dingin. Diamkan 1 jam di kulkas, lalu minum sepanjang hari sebagai pengganti minuman manis. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki lambung sensitif, MAC, atau GERD, hindari jeruk yang terlalu asam, terutama jeruk nipis atau lemon murni. Pilih jeruk manis, atau campur dengan air agar tidak terlalu tajam di lambung. Selain itu, jeruk bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat, terutama obat penurun tekanan darah atau statin untuk kolesterol. Jadi, jika sedang rutin mengonsumsi obat tertentu, lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi jeruk dalam jumlah besar setiap hari. Meski tampak sederhana, jeruk adalah buah yang sangat bermanfaat untuk pemulihan dan perlindungan tubuh, asal dikonsumsi dengan porsi dan cara yang tepat. Siapa yang tidak suka buah yang satu ini? Segar, manis, dan banyak airnya. Ya, kita sedang bicara tentang semangka. Semangka bukan hanya cocok disantap saat cuaca panas, tapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Kenapa? Karena lebih dari 90% kandungan semangka adalah air, yang artinya sangat bagus untuk hidrasi tubuh, terutama bagi lansia yang sering lupa minum atau merasa jarang haus. Selain itu, semangka juga mengandung likopen, yaitu antioksidan kuat yang membantu melindungi kesehatan jantung dan mengurangi risiko peradangan pada pembuluh darah. Menurut penelitian dari National Institute on Aging, NIA, tahun 2023, tubuh yang terhidrasi dengan baik ternyata berhubungan langsung dengan fungsi otak yang lebih tajam dan lebih stabil di usia lanjut. Artinya, cukup cairan tidak hanya penting untuk fisik, tapi juga untuk daya ingat dan konsentrasi. Kalau ingin sajian ringan dan menyegarkan, Bapak dan Ibu bisa mencoba ini. Potongan semangka dingin yang ditambahkan daun mint segar. Rasanya menyegarkan dan cocok disantap siang hari untuk bantu mengganti cairan tubuh. Namun, perlu hati-hati dalam beberapa hal. Semangka memang manis secara alami, dan kandungan gulanya bisa cukup tinggi. Bagi yang punya diabetes atau gangguan fungsi ginjal, sebaiknya batasi konsumsinya, cukup 1-2 potong kecil sekali makan. Hindari menyantap semangka dalam keadaan terlalu dingin, misalnya baru keluar dari kulkas, terutama bagi bapak ibu yang mudah masuk angin atau punya keluhan lambung dingin. Lebih baik diamkan dulu beberapa menit di suhu ruang sebelum disantap. Semangka bisa jadi pilihan sehat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan merawat jantung,
asal tidak dikonsumsi berlebihan. Bapak dan Ibu, pernah coba buah delima? Warnanya merah tua, bijinya bening berair, dan rasanya manis asam yang menyegarkan. Meski tidak sepopuler apel atau pisang, delima adalah salah satu buah paling kaya antioksidan di dunia. Kandungan utamanya adalah punicalagin, zat antioksidan kuat yang bisa membantu menurunkan peradangan dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Ini sangat penting untuk kesehatan jantung, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Delima juga kaya akan vitamin K, yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan membantu proses pembekuan darah secara normal. Menariknya, studi dari jurnal Frontiers in Aging Neuroscience tahun 2023 menemukan bahwa konsumsi jus delima secara rutin membantu meningkatkan daya ingat lansia. Efek ini diyakini karena kemampuan delima dalam melindungi sel otak dari stres oksidatif dan peradangan ringan. Kalau ingin menikmatinya, cukup buat jus delima tanpa tambahan gula. Caranya, belah buah delima, ambil bijinya, lalu blender dengan sedikit air matang. Saring, dan sajikan segera. Selain segar, juga bisa membantu menjaga fungsi jantung dan otak. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Buah delima bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah, seperti warfarin. Jadi, jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat seperti ini, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum rutin minum jus delima. Kandungan antioksidan dan potasium yang tinggi dalam delima juga bisa memberatkan kerja ginjal, terutama pada lansia yang sudah punya riwayat gangguan ginjal. Untuk itu, jangan konsumsi dalam jumlah besar tanpa panduan medis. Meski begitu, dalam porsi yang wajar, delima adalah buah hebat untuk memperkuat jantung dan mempertajam ingatan. Cocok jadi penutup dari daftar buah terbaik untuk kesehatan lansia kita. Bapak dan Ibu, kapan biasanya makan buah? Apakah setelah makan besar? Atau justru saat perut kosong? Nah, ini penting kita bahas. Karena waktu makan buah sangat memengaruhi penyerapan gizinya, terutama pada usia lanjut. Menurut banyak ahli gizi, waktu terbaik untuk makan buah adalah di pagi hari sebelum sarapan besar, atau di sore hari sebagai camilan sehat. Kenapa begitu? Karena saat perut belum penuh oleh makanan berat, tubuh lebih optimal menyerap vitamin, antioksidan, dan enzim dari buah-buahan. Buah juga bisa membantu mengaktifkan sistem pencernaan secara lembut dan memberi energi alami tanpa membuat perut begah. Sebaliknya, hindari makan buah setelah makan besar. Karena saat perut sudah penuh, proses pencernaan menjadi lambat, dan buah bisa terfermentasi lebih dulu di lambung, menyebabkan kembung, gas, atau rasa tidak nyaman. Penelitian dari jurnal JAMA tahun 2022 juga mendukung hal ini. Disebutkan bahwa konsumsi buah di pagi hari dapat meningkatkan penyerapan vitamin C, flavonoid, dan antioksidan lain hingga 30% lebih tinggi dibandingkan dikonsumsi setelah makan siang atau malam. Jadi, kalau bisa, jadikan buah sebagai sarapan ringan, seperti satu pisang atau potongan pepaya sebelum makan pagi. Camilan sore, misalnya semangka, apel rebus, atau alpukat tumbuk. Dengan memilih waktu yang tepat, manfaat buah akan lebih maksimal, dan tubuh Bapak Ibu akan lebih siap menerima nutrisinya tanpa beban pada lambung. Bapak dan Ibu, kadang kita sudah niat beli buah banyak, tapi ujung-ujungnya ada yang busuk di kulkas, atau dibiarkan sampai terlalu lembek. Sayang sekali, ya? Nah, supaya buah tetap segar dan tidak cepat mubazir, ada beberapa tips praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Pertama, simpan buah di wadah tertutup dan kering. Gunakan wadah plastik atau kaca yang punya penutup rapat. Hindari menyimpan buah dalam kondisi lembab atau terkena air, karena bisa mempercepat pembusukan. Beberapa buah seperti apel dan pir lebih baik disimpan di suhu ruang, sementara semangka, anggur, atau potongan pepaya bisa disimpan di kulkas. Kedua, sajikan buah dalam potongan kecil. Lansia sering mengalami gigi yang sudah tidak kuat, atau pencernaan yang lebih lambat. Dengan memotong kecil-kecil, buah jadi lebih mudah dikunyah, tidak bikin ngilu, dan tetap nikmat. Ketiga, tambahkan sedikit madu atau air lemon. Kalau buah terasa hambar atau kurang menarik, tambahkan beberapa tetes madu murni atau perasan lemon. Rasa jadi lebih segar, aromanya menggugah selera, dan tetap sehat. Tips tambahan. Potong buah secukupnya untuk 1 kali makan, agar tidak tersisa. Kalau ada sisa,
Segera simpan kembali dalam wadah tertutup, dan habiskan dalam 1-2 hari. Dengan cara ini, buah tidak hanya awet dan tetap enak dimakan, tapi juga tidak terbuang sia-sia. Karena seperti kata pepatah, mubazir itu saudara setan, dan kita tentu ingin makanan bergizi bisa bermanfaat, bukan terbuang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari pepaya, alpukat, hingga delima, kita sudah bahas bersama 7 buah yang sangat bermanfaat untuk lansia. Tapi ingat baik-baik, buah memang bukan obat. Namun jika dikonsumsi rutin dan bijak, buah bisa menjadi penjaga umur panjang, sahabat sehat di masa tua. Tidak perlu buah impor yang mahal. Cukup pilih buah yang lokal, mudah didapat di pasar tradisional, dan sesuai dengan kondisi tubuh. Yang penting, Bapak dan Ibu bisa mengkonsumsinya dengan konsisten setiap hari. Karena studi demi studi membuktikan, kebiasaan makan buah secara rutin dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Membantu jantung tetap kuat, otak tetap tajam, dan tubuh tidak mudah sakit. Jadi, mulai besok, coba sisipkan 1 buah di pagi hari, dan 1 lagi di sore hari. Lama-lama, tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih segar, dan hari-hari lebih semangat. Sekarang saya ingin tanya, buah apa yang paling sering Bapak dan Ibu konsumsi di rumah? Tolong tulis di komentar, ya. Saya ingin tahu, siapa tahu bisa jadi topik kita berikutnya. Dan untuk Bapak Ibu dari Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, hingga Pontianak, terima kasih sudah selalu hadir dan aktif di kolom komentar. Saya sangat menghargai kehadiran dan semangat Bapak Ibu semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kalau video ini bermanfaat, boleh juga dibagikan ke keluarga atau grup WhatsApp, ya. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip 1 kalimat penting. Makan buah setiap hari bukan soal panjang umur saja, tapi soal hidup yang tetap aktif dan bahagia di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, dan tetap semangat di masa emas kehidupan.